Sah mualaf penyanyi Tere dapat hidayah dari ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Kita jaga persahabatan antar sesama ya, sebangsa dan setara. Tidak untuk saling menjatuhkan tetapi mencari kebenaran ya, agar kita hendaknya satu akidah, menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana para nabi dahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk keselamatan umatnya di zamannya masing-masing, yakni yang paling utama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam godaan dan perilaku manusia ketika Nabi diutus, seperti Nabi Ibrahim, ada yang menyembah berhala, batu-batuan, patung, ya, maka didakwakan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, ada yang menyembah sapi, ya, ada yang sudah mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nabi Isa alaihissalam juga berdakwah agar menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kisah dialami oleh Tere ya, seorang artis penyanyi ya yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan kancah internasional, gadis cantik, menjadi mualaf karena ada kemauan untuk mencari, bertanya siapa pencipta alam ini, siapa pencipta langit dan bumi, siapa sosok Yesus Kristus, apa itu Tritunggal. Maka dia bertanya kepada sahabatnya yang muslim, melalui juga membaca Al-Quran dan Injil, sehingga dia membandingkan, akhirnya titik temunya bersahadat ya. Artinya apa? Sahabat semua, sahabat seiman dan sahabat yang masih berbeda akidah, ketahuilah bahwa Allah mengelompokkan manusia itu mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Sobein. Itulah manusia mulai dari dulu ya. Kata Allah, innal ladzina amanu walazina hadu wa nasara wasobein. Nah, jalan keselamatan adalah menyembah Allah, beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solehan. Barang siapa di antara 4 golongan manusia ini beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh. Banyak memang harus mengerjakan amal soleh, harus sholat, harus zakat, harus puasa, mengerjakan haji, bagi mampu, umroh, dan lain sebagainya. Harus menjaga perilaku baik terhadap sesama manusia, kaum kerabat, harus menjaga alam. Ya memang gitu. Surga itu mahal ya, perlu perjuangan agar mendapatkan rahmat Allah. Atiullaha wa atiur rasulullah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat. Kita mau menunggu rumah agar nyaman, tentu perlu perjuangan. Rumah perlu atap, perlu dinding, perlu jendela, perlu pintu, perlu AC, perlu kipas angin, ya kan? Perlu dapur, tempat tidur. Semuanya itu ya sama dengan ketika kita mau nyaman di akhirat. Salah satunya atiullaha wa atiur rasulullah la'allakum turhamun. Tidak ada jalan lain. Jadi Allah sudah
memberikan solusi melalui Al-Quran. Itulah katanya, beriman, mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, Sobein, kuncinya beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh. Disitulah keselamatan akan kita dapatkan. Dalam Yasin juga dijelaskan, wa ani buduni haza sirotol mustaqim. Sembahlah aku Allah, tiada Tuhan selain Allah, itulah jalan yang lurus. Maka orang kadang-kadang bertanya ya, sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berbagai macam lah ya. Kalau dari teman non muslim Nasrani sering mengatakan, tunjukkan jalan sirotol mustaqim itu apa? Itu menyembah Allah, itulah jalan sirotol mustaqim. Mengikuti apa yang dikatakan Allah. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Beliau Tere tadi kan, kita kembali ke Tere, bertanya tentang Trinitas, siapa sosok Yesus Kristus itu. Maka di dalam Al-Maidah ayat 72 dijelaskan, lakor kaparolazi nakolu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah barang siapa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Maka orang yang mengatakan ya Tuhan Allah, ya Tuhan Putra, pokoknya istilah orang non Muslim saya nggak begitu hafal ya cara mengucapkannya. Ya kalau salah minta maaf ya. Wa qolal masihu ya bani Israil la'budullah harabbi wa rabbukum. Wahai kaumku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, maka di sini ketemu Tere. Kalau membaca ayat ini, Al-Masih berbicara apa kepada kaum Bani Israel? Agar menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hasilnya Tuhan kita semua itu tidak ada selain kecuali Allah. Nah, lanjutan ayatnya, innahu mayusrik faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, menyekutukan dia dengan sesembahan lain, maka haram baginya surga. Ini ancaman. Kalau kita amalkan, baca, pahami ayat ini aja, sudah bukan main kalau kita masih mengingkari. Haram surga bagi mereka yang menyekutukan Allah. Artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Maka begitulah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 62 tadi. Mukmin, kaum Yahudi, Nasrani, Sobein beriman kepada Allah. Siapa beriman kepada yang lain, maka tadi haram surga baginya. Di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar. Tempat mereka di neraka. Itu ya. Nah, masalah Trinitas dijelaskan juga oleh Allah. Siapa menciptakan Trinitas itu? Kalau kita baca sejarah itu ada di TikTok itu banyak sekali yang bercerita masalah Trinitas. Tapi saya nggak membahas masalah itu. Di dalam surat Al-Maidah ayat selanjutnya, lakut kaparulazi nakolu salasat. Ya, pokoknya lupa dikit saya. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3. Ya kan? Wa ma min ilahin illa illahu wahid. Sementara Tuhan itu adalah satu, esa, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah mengatakan barang siapa terus-menerus mengatakan ini hingga akhir hayatnya, maka sungguh dia sudah tersesat jauh. Apabila sudah tersesat jauh, maka hukumnya adalah neraka. Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tidak diampuni dosa-dosa mereka yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Walazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan tempat mereka adalah di neraka jahanam. Bukan main ancamannya. Maka berimanlah kepada Allah. Satu-satunya Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan motivasi untuk satu tauhid Allah, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum, selamat malam.